hilang atau tidak hilang, redup atau tidak redup, proses Gibran tidak muncul di media adalah proses penenangan agar kemudian berbagai macam kasus-kasus yang sedang Gibran alami, baik dari korupsi yang kemudian sempat terlontar oleh Rocky Gerung dan sedikit ada kebocoran gitu kan, meskipun sampai sekarang nggak ada tindakan gitu kan. Terus kemudian muncul soal akun Fufafa, Prabowo punya hak untuk mengajukan siapa wakilnya kepada MPR. Hai korban ghosting, kita telah melihat bersama ketika kemudian proses menuju pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober ini sedang dalam tahap proses yang akan sampai dalam waktu dekat tapi terasa panjang. Karena masih ada berbagai macam hal yang kemudian akhirnya belum selesai gitu. Satu, misal pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati sampai sekarang masih belum ada kejelasan. Kabar terakhir mereka akan bertemu pada tanggal 10 Oktober dengan menu nasi goreng yang nanti akan dimasak oleh Megawati. Selain itu, kabar terkait bagaimana kemudian putusan yang diajukan terkait gugatan kepada PT UN yang dilakukan oleh PDIP gitu kan. Jadi PDIP kan masih ada satu gugatan yang diberikan kepada PT UN terkait dengan tidak dirubahnya aturan di dalam KPU sehingga kemudian Gibran ini lolos gitu sebagai calon wakil presiden pada saat itu gitu. Dan ini masih belum ada keputusan dari PT UN. Keputusan ini juga akan diumumkan pada tanggal 10 Oktober. Jadi tanggal 10 Oktober ini waktu-waktu yang sangat dramatis gitu. Apakah kemudian Gibran akan dilantik sebagai wakil presiden atau ternyata nanti ada kejutan yang menarik dari PT UN. Ini kan repot gitu kan. Apakah selama ini hal-hal yang kemudian ditunggu dari proses pertemuan antara Prabowo dengan Megawati ya tentang persoalan ini nih. Jangan-jangan gitu kan. Karena kita juga melihat gitu kan berbagai macam isu kemarin juga sudah pernah dibahas gitu bahwa apakah mungkin kalau presiden kita dan wakil presiden kita itu dilantik hanya berlandaskan kepada keputusan KPU. Apakah mungkin gitu kan sedangkan KPU ini kan suratnya atau keputusannya ini tidak terlalu kuat lah daripada lembaga-lembaga negara yang ada gitu kan kayak Mahkamah, MPR gitu. Hal-hal begitu kan nggak ada nih gitu, tidak terlalu kuat gitu. Dan kemarin sempat ingin dikeluarkan gitu kan bahwa keputusannya melalui surat keterangan MPR. Ini sedang dibahas, katanya sedang didiskusikan gitu. Apakah kemudian ini yang kemudian nanti akan dibahas juga gitu. Maka kalau nanti keputusannya adalah mengikuti surat keputusan dari MPR, ini bisa kacau balau ini. Bisa berubah berbagai macam hal yang sudah ditata dengan baik gitu. Kan Jokowi sudah menata dengan baik berbagai macam proses-proses Gibran gitu kan. Dan hal ini akhirnya menunjukkan bahwa ada berbagai macam kekacauan yang terjadi akibat kelolosan Gibran sebagai calon wakil presiden. Tapi apakah kemudian nanti Megawati dan Prabowo akan membahas soal itu atau lebih daripada itu? Karena rasa-rasanya mungkin PDIP ini tidak cukup terima ketika kemudian ada kadernya dalam posisi-posisi strategis di Kementerian Prabowo gitu kan. Tapi wakilnya Gibran. Gimana gitu kan. Sehingga mungkin saja ini juga akan menjadi persoalan-persoalan baru. Apalagi Gibran ini sampai sekarang ini nggak pernah kelihatan gitu. Baru muncul tadi ketika HUT TNI. Baru muncul tuh mendampingi Prabowo gitu kan, menyambut Jokowi dan Maruf Amin gitu kan, bersama-sama. Baru muncul beliau gitu kan. Tapi hilang atau tidak hilang, redup atau tidak redup, proses Gibran tidak muncul di media adalah proses penenangan agar kemudian berbagai macam kasus-kasus yang sedang Gibran alami, baik dari korupsi yang kemudian sempat terlontar oleh Rocky Gerung dan sedikit ada kebocoran gitu kan, meskipun sampai sekarang nggak ada tindakan gitu kan. Terus kemudian muncul soal akun Fufafa ya kan. Kalau syarat-syarat di calon wakil presiden itu kan sebenarnya ada syarat gitu kan supaya mereka ini tidak punya keterangan berkelakuan baik. Ini kalau akun Fufafa binti Gibran ini kan nggak berkelakuan baik. Mungkin itu kan. Tapi akhirnya dengan ketidakmunculan Gibran dalam proses berbagai macam kenegaraan yang ada gitu kan, kegiatan-kegiatan negara yang ada, akhirnya ya berita-berita itu tidak ada gitu karena nggak ada tanggapannya lagi gitu, sudah selesai gitu. Minta tanggapan Gibran ya sudah selesai gitu kan, mau dikejar ke Gibran lagi juga dia agak muncul-muncul gitu kan.
Munculnya ya tadi pas hari peringatan ulang tahun TNI gitu. Setelah itu nggak ada gitu berita-berita lain soal persiapan pelantikan bagaimana, seperti apa, nggak ada. Statement Gibran dalam seminggu ini nggak ada. Karena ya mungkin sudah ini ya, apa namanya, berbagai macam hal yang kemudian akan ditanyakan atau akan dibahas itu perlu diredam sehingga semuanya melupakan kasus-kasus itu. Indonesia kan juga begitu kadang. Beberapa kali viral, ramai, dibicarakan, habis itu hilang, selesai gitu kan. Iya, ya begitulah gitu. Jadi Gibran hilang, kasusnya hilang. Tapi apapun itu, bagaimanapun prosesnya, yang penting jangan sampai apa yang kemudian menjadi keputusan-keputusan ini malah hanya memecah belah bangsa. Karena kadang aneh gitu kan. Ketika kemudian berbagai macam keputusan-keputusan ini ternyata malah bertolak belakang dengan syarat-syarat, nilai-nilai, undang-undang, peraturan-peraturan yang kita miliki gitu. Ini nih yang nggak boleh terjadi gitu. Maka proses carut-carut marut ini terkait berbagai macam penegakan hukum di Indonesia memang perlu diperbaiki dan prosesnya harus tetap berjalan. Kalau pada akhirnya nanti ada keputusan yang istimewa dari PT UN, mari kita lihat bersama bagaimana kemudian nanti posisi hukum dan kedudukannya. Apakah kemudian nanti Gibran ternyata batal untuk dilantik dan diperpanjang karena proses ini belum selesai gitu, atau bagaimana gitu. Maka kalau nanti misal Gibran gagal untuk dilantik, maka Prabowo punya hak untuk mengajukan siapa wakilnya kepada MPR. Cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.